Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Debu tebal menyebar di langit. Pegunungan di sekitarnya lenyap dalam sekejap mata. Area dalam radius 10.000 kaki berubah menjadi daratan datar. Bahkan batu besar pun lenyap. Ular piton penelan surga yang besar bergoyang di langit yang jauh. Ia segera berubah menjadi sosok yang mempesona. Dengan lambaian lengan bajunya, angin kencang bertiup dan menyapu pasir serta debu yang bertebaran di sekitarnya. Saat pasir dan debu berjatuhan, sesosok kurus berpakaian hitam muncul di hadapan Cailin dan dokter peri kecil. Kedua wanita itu menghela napas lega ketika melihat Xiao Yan baik-baik saja. Hah, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya. Ini pertama kalinya ia melepaskan api teratai Buddha marah yang terbuat dari 5 jenis api. Kekuatannya melebihi ekspektasinya. Tentu saja, kelelahannya juga cukup menakutkan. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, tubuhnya masih terasa hampa setelah melepaskan teratai api ini. Xiao Yan mendesah panjang. Ia mengangkat kepalanya, dan matanya menyapu tempat Ren Hezi berada sebelumnya. Saat ini, tempat itu benar-benar kosong. Tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Aura Ren Hezi telah menghilang bersama sosoknya. Tak ada yang tersisa, dan ia seakan lenyap dari dunia ini. Membunuh 6 perubahan puncak Douzun Elite hanya dengan satu serangan, inilah kekuatan gabungan 4 jenis api surgawi dan api surgawi palsu. Bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan Xiao Yan jika ia benar-benar mampu menggabungkan 5 jenis api surgawi. Kemungkinan besar, bahkan Ban Seng, seorang elit sejati, akan luluh lantak hanya dengan satu serangan itu. Apakah kamu baik-baik saja? Cailin dan dokter peri kecil segera muncul di samping Xiao Yan. Mereka buru-buru bertanya ketika melihat wajahnya yang agak pucat. Aku baik-baik saja. Xiao Yan mengeluarkan pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ia menggelengkan kepala. Kelelahan api teratai Buddha marah melonjak setiap kali api ditambahkan. Oleh karena itu, meskipun kekuatannya telah meningkat, ia masih merasa sulit untuk menggunakan teratai api ini. Aktivitas mengerikan yang diciptakan Xiao Yan secara alami dirasakan oleh lawan-lawan Yao Lao di kejauhan. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan sebelumnya bahkan membuat Yao Lao merasakan jantungnya berdebar kencang. Kekuatan yang terbentuk dari penggabungan api surgawi sungguh luar biasa. Namun, satu-satunya orang di dunia yang mampu mengendalikan api surgawi dengan sempurna, yang secara alami saling melawan, adalah Xiao Yan karena ia mempraktikkan mantra api, dan juga memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Kakak ketiga, Tian Hezi dan saudaranya tercengang oleh situasi tak terduga ini. Mereka memandang dataran luas di bawah, tubuh mereka tanpa sadar menggigil. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak tertandingi saat menatap pemuda berpakaian hitam di langit. Bahkan mereka pun tak mampu menciptakan kekuatan penghancur yang begitu dahsyat. Namun bocah ini, yang tampaknya berada di puncak Douzun bintang 8, mampu mencapai kekuatan seperti itu? Bocah ini terlalu misterius. Di Hezi menelan ludah sambil bergumam pada dirinya sendiri. Di mana saudara ketiga? Sudut mulut Tian Hezi berkedut. Ia segera tersadar dan buru-buru menyapukan pandangannya ke sekeliling. Tetapi ia terkejut karena tidak dapat merasakan aura Ren Hezi. Sepertinya dia telah diledakkan oleh bocah ini hingga tak tersisa. Suara di Hezi dipenuhi rasa tak percaya. Ia tak pernah menyangka Ren Hezi, yang kekuatannya telah mencapai puncak Douzun 6 perubahan,
akan bernasib seperti itu karena bocah ini. Mata Tian Hezi terbelalak kaget ketika mendengar ini. Sekalipun ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mustahil untuk menghancurkan Ren Hezi hingga tak tersisa. Bocah itu, ayo cepat pergi. Rasa takut yang mendalam akhirnya menyerbu hati Tian Hezi saat ini. Matanya dipenuhi ketakutan saat menatap Xiao Yan di kejauhan. Jika Xiao Yan melempar benda sialan itu lagi, ia tak yakin bisa selamat dari ledakan mengerikan itu. Ia kehilangan keberanian untuk terus bertarung, dan dengan teriakan pelan, ia berbalik dan melarikan diri. Di Hezi mengangguk ketika mendengar kata-kata Tian Hezi. Tetap tinggal di sini saat ini sama saja dengan bunuh diri. Apakah kamu bisa pergi? Namun, tawa tua tiba-tiba bergema di langit ketika mereka berdua berencana melarikan diri di tengah kekacauan ini. Tak lama kemudian, tangan api raksasa yang tampak hidup kembali terbentuk di langit. Setelah itu, tangan itu melesat di udara dengan kecepatan kilat saat meraih Tian Hezi dan saudaranya. Yao Chen, kamu jangan berlebihan. Tian Hezi memekik dengan ganas ketika melihat Yao Lao menyerang lagi. Pada saat yang sama, ia dan Di Hezi buru-buru berbalik. Douqi yang kuat meletus dari telapak tangan mereka dan menghantam telapak api raksasa itu dengan ganas. Tidak masalah jika kalian berdua mati, Yao Lao tertawa dingin. Serangannya menjadi semakin ganas. Dengan lambaian lengan bajunya, tangan apinya yang besar menghancurkan semua teknik dou mereka dengan kuat dan menghantam tubuh mereka tanpa ampun. Ledakan, Tian Hezi dan saudaranya bagaikan bola meriam saat mereka terbang tanpa ampun setelah menerima serangan seberat itu. Mereka mendarat dengan keras di tanah dan membentuk lubang selebar 2000 kaki. Kurang ajar, wajah Tian Hezi dan saudaranya tampak mengerikan selama mereka berada di dalam lubang besar. Noda darah pekat menggantung di sudut mulut mereka. Pakaian mereka telah hancur berkeping-keping saat itu. Tatapan mereka menjadi sangat tajam saat mereka menatap kelompok Yao Lao di langit. Tetapi mereka tidak menyerang. Tubuh mereka bergerak-gerak menahan luka parah dan berpisah, melarikan diri ke dua arah yang berbeda. Yao Lao membanting kakinya setelah melihat keduanya melarikan diri. Tubuhnya seolah berteleportasi saat ia muncul di hadapan Di Hezi. Ia meraih dengan tangan besarnya, dan ruang di sekitar tubuh Di Hezi pun tersegel. Aku yang dulu akan terus menyeretmu bahkan jika aku mati. Mata Di Hezi semerah darah dan ganas, menatap Yao Lao meskipun tubuhnya tak bisa bergerak. Douqi di tubuhnya menjadi kacau. Orang ini sedang berencana menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Yao Lao menatap Di Hezi dengan dingin dan acuh tak acuh. Telapak tangannya secepat kilat menghantam dada Di Hezi. Kekuatan penghancur menyerbu tubuh Di Hezi bagai banjir, dan sesaat kemudian, seluruh energi hidupnya hancur. Douqi yang kacau di dalam tubuh Di Hezi lenyap seketika. Dan kehidupan di matanya pun lenyap. Ia perlahan menundukkan kepalanya. Hantu tua ini, yang reputasinya yang tak bermoral pernah tersohor di dataran tengah. Akhirnya meninggal hari ini. Yao Lao mengambil cincin penyimpanan Di Hezi setelah membunuhnya. Ia melemparkannya ke arah kelompok Xiao Yan. Setelah itu, tatapannya acuh tak acuh saat mengikuti arah Tian Hezi melarikan diri. Ia memberitahu kelompok Xiao Yan dengan suara rendah, periksa apakah peta kuno itu ada di dalam. Aku akan mengejar orang itu. Sosok Yao Lao lenyap begitu kata-katanya terdengar. Auranya mengejar Tian Hezi dengan kecepatan tinggi. Xiao Yan menangkap cincin penyimpanan itu setelah melihat sosok Yao Lao menghilang. Ia merentangkan tangannya yang lain, dan cincin penyimpanan lain pun terungkap. Cincin itu tentu saja milik Ren Hezi, C.D.
Di Hezi dan Ren Hezi saat ini sudah mati, dan jejak spiritual pada cincin penyimpanan mereka sangat rentan. Xiao Yan mengamati jejak spiritual tersebut. Dan jejak tersebut hilang. Setelah itu, kekuatan spiritualnya memeriksa cincin tersebut, dan alisnya berkerut. Tidak ada di sana, tanya Cailin setelah melihat alis Xiao Yan yang berkerut. Ya, mungkin Tian Hezi. Lagi pula, dia kan kakak laki-laki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ia langsung mengepalkan tangannya, dan sebuah gulungan emas yang berkilauan tiba-tiba muncul di tangannya. Apa ini? Caolin dan dokter peri kecil terkejut ketika mereka melihat gulungan yang agak familiar ini. Badan kaca King Kong yang dilelang di pameran dagang. Tak disangka di Hezi mendapatkannya. Ini benar-benar menguntungkan kita. Xiao Yan memegang gulungan itu dan tanpa sadar tertawa. Badan kaca King Kong ini adalah Dou skill tingkat rendah kelas Tian. Sebelumnya, Xiao Yan tertarik. Tetapi akhirnya ia tidak jadi menawar. Ia bahkan merasa sedikit menyesal setelahnya. Tak disangka, benda ini sampai ke tangannya. Kami tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi kami mendapatkan banyak keuntungan. Dokter peri kecil menutup mulutnya dan tertawa pelan. Ketiga orang ini telah menggunakan perempuan sebagai kuali daging untuk pelatihan. Mereka pantas menerima nasib seperti itu, ujar Cailin acuh tak acuh. Xiao Yan mengangguk. Ketiga orang ini telah melakukan berbagai macam kejahatan dalam hidup mereka dan telah menghancurkan banyak sekali wanita. Nasib seperti itu adalah balasan bagi mereka. Aku penasaran bagaimana kabar guru. Xiao Yan mengangkat kepalanya. Matanya menatap ke arah hilangnya Yao Lao sambil bertanya-tanya. Tenang saja, dengan kekuatan Yao Lao. Tian Hezi tidak akan mampu melakukan trik apapun, jawab dokter peri kecil. Xiao Yan mengangguk. Ia baru saja hendak berbicara ketika suara angin yang menderu terdengar dari cakrawala. Dan sesosok yang familiar bergegas menghampiri dengan kecepatan kilat. Sosok familiar itu muncul di hadapan Xiao Yan dan kedua wanita itu dalam beberapa kilatan. Sosok itu adalah Yao Lao, yang sebelumnya mengejar Tian Hezi. Haha, kali ini sangat menyenangkan. Yao Lao tertawa terbahak-bahak. Ia tak kuasa menahan kegembiraan di hatinya saat ia muncul. Ketiga hantu iblis He ini telah bermusuhan dengannya sejak lama. Ia telah menghilangkan noda di hatinya dengan menghabisi mereka. Guru, Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Ya, Yao Lao tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan. Ia langsung tersenyum dan mengulurkan tangannya, dan sebuah pecahan peta kuno muncul di dalamnya. Jelas sekali pecahan peta itu adalah pecahan peta terakhir. Xiao Yan menghela napas lega ketika melihat pecahan peta kuno itu. Tangannya gemetar saat mengambil pecahan peta kuno itu. Ia telah mencari semua pecahan peta itu selama lebih dari 1 dekade untuk mengumpulkan semuanya. Sungguh, surga tidak akan membiarkan mereka yang sungguh-sungguh berusaha. Ia telah mengumpulkan semua pecahan peta itu. Api teratai iblis pemurni, kau akhirnya akan menjadi milikku. Kegembiraan yang luar biasa melonjak ke mata Xiao Yan saat dia melihat pecahan peta kuno di tangannya. Yao Lao tersenyum melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Ia tentu saja mengerti betapa besar usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk mencari pecahan peta ini. Ayo pergi. Kegiatan yang kita buat ini terlalu berlebihan. Kemungkinan besar akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, kita akan berakhir menimbulkan masalah yang tidak perlu jika orang lain tahu kita memiliki peta kuno lengkap di tangan kita. Mata Yao Lao mengamati sekelilingnya sebelum berbicara. Ya, Xiao Yan mengangguk ketika mendengar ini dan dengan paksa menekan rasa cemas di hatinya.
Ia sadar bahwa bukan hanya masalah yang tidak perlu yang akan mereka hadapi jika kabar ini tersebar. Meskipun hanya sepotong peta, mereka tetap tidak masalah, tetapi mereka memiliki peta kuno yang lengkap di tangan mereka, yang menyebabkan godaannya semakin besar. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi terkait api teratai iblis pemurni dengan peta ini. Sekuat apapun pavilion bintang jatuh, mereka akan berakhir dalam masalah besar karena api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tak tinggal lama setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, ia melesat ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan ia menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu segera mengikutinya. Suasana berangsur-angsur menjadi sunyi setelah rombongan Xiao Yan menghilang di kejauhan. Keheningan ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecahkan oleh suara angin yang menderu. Lebih dari selusin sosok bergegas mendekat dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap melayang di udara. Mata mereka tercengang ketika melihat pegunungan telah berubah menjadi daratan datar. Sungguh kekuatan penghancur yang mengerikan. Aku penasaran siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini hingga tak tersisa. Suara-suara yang amat terkejut terdengar di langit. Sesaat kemudian, seseorang yang bermata tajam akhirnya melihat sesosok mayat di tanah. Beberapa orang segera bergegas turun, dan seruan pun terdengar di seluruh penjuru tanah. Itu salah satu dari 3 hantu iblis He. Di Hezi, hantu tua ini memiliki kekuatan Douzun puncak. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal. Kondisi 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam kejahatan dan pantas menerima nasib ini. Tapi aku penasaran ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung melawan Banseng elit jika mereka bekerja sama. Kelompok Xiao Yan telah menghilang di kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Deru angin kencang muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Ternyata mereka adalah kelompok Xiao Yan. Tidak akan ada yang bisa mengejar kita di sini. Aku sudah menghilangkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang Douseng elit pun akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Hasil jerih payah mereka kali ini sungguh berlimpah. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan berbagai kejahatan, tetapi mereka memiliki simpanan yang melimpah. Kelompok Xiao Yan akhirnya diuntungkan kali ini. Coba peta kuno itu. Aku sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi setelah semua pecahannya terkumpul. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya, dan beberapa pecahan peta kuno beterbangan keluar. Mereka tetap melayang di depannya. Kegembiraan kembali membuncah di mata Xiao Yan saat ia mengamati pecahan-pecahan peta kuno yang tampak sangat tua ini. Tanpa sadar, ia menggosok-gosokkan kedua tangannya sebelum dengan hati-hati mulai menyusun pecahan-pecahan peta tersebut sesuai garisnya. Kecepatan Xiao Yan menyusunnya sangat lambat. Seiring berjalannya waktu, sebuah peta kuno yang lengkap perlahan muncul di hadapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan menghela napas lega setelah pecahan peta terakhir terbentuk kembali. Matanya yang panas mengamati peta kuno itu sebelum ia sedikit terkejut. Peta kuno yang lengkap memang memperlihatkan peta suatu wilayah,
tetapi garis-garis di atasnya tampak biasa saja. Tidak ada target atau rute yang pasti. Sekilas, peta itu seperti gambar yang digambar secara acak. Ini, wajah Xiao Yan terkejut saat ia melihat garis-garis di peta. Hatinya perlahan mencelos. Mungkinkah peta kuno yang telah ia cari selama bertahun-tahun itu tidak memuat informasi apapun? Jangan cemas, peta kuno ini sangat tua. Mustahil peta ini digunakan untuk menipu seseorang dengan sengaja, ini jelas misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat ia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela napas panjang. Ia berusaha sekuat tenaga menenangkan diri sambil perlahan mengamati peta kuno itu, mencoba menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat jahat. Coba teteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan saran. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Ia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan meresap ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao mendesah pelan ketika melihat tidak ada yang terjadi. Ia menggelengkan kepala dan terdiam. Xiao Yan terkejut saat ia terus mengamati peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tak terelakkan di matanya. Cailin di sampingnya juga menggelengkan kepala dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Ia menyadari betapa besar upaya yang telah dilakukan Xiao Yan untuk api teratai pemurnian iblis. Mereka telah mendapatkan peta lengkap ini setelah bersusah payah. Tetapi kini mendapati bahwa peta itu tidak berisi informasi apapun. Tentu saja ini merupakan pukulan berat baginya. Keheningan menyelimuti mereka, menyebabkan suasana menjadi tegang dan berat. Kegembiraan karena telah meraih kemenangan sebelumnya telah sirna sepenuhnya. Keheningan ini berlangsung lama sebelum akhirnya Xiao Yan menghela napas. Ia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepala. Kalau tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekumpulan api surgawi tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiao Yan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu peta kuno. Tindakan Xiao Yan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao hendak menghentikan Xiao Yan ketika matanya tiba-tiba menyipit. Ia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiao Yan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke gugusan api ketika mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah akan pecah jika ditarik, tidak layu meskipun api surgawi Xiao Yan membakarnya. Terlebih lagi, peta itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan terbakar. Tingkatkan kekuatan apinya. Mata Yao Lao tertuju pada peta kuno yang masih utuh. Tiba-tiba ia memberi perintah dengan suara berat. Api surgawi Xiao Yan terbentuk dari gabungan 4 api surgawi. Kekuatannya mampu membakar gunung dan mendidihkan lautan, namun tak mampu membakar peta kuno. Pasti ada yang salah. Xiao Yan terkejut saat mendengar perintah itu. Namun dia bergegas menyalakan api surgawinya. Api membakar dengan ganas. Suhunya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka terdistorsi, namun betapapun Xiao Yan memperkuat apinya. Peta kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan berubah menjadi abu. Namun, seiring meningkatnya intensitas api, garis-garis pada peta perlahan-lahan menjadi lebih terang. Garis-garis itu tampak seolah-olah hendak melepaskan diri dari peta. Kegembiraan terpancar di mata semua orang saat melihat garis-garis itu. Xiao Yan terus memperkuat api tanpa desakan apapun. Dan api surgawi di tubuhnya dipaksa mencapai batasnya. Saat api semakin berkobar, garis-garis pada peta kuno itu semakin terang.
Pada suatu saat, peta kuno itu tiba-tiba bergetar. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi huruf-huruf kuno yang melayang di udara di hadapan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus memenuhi langit. 9 planet terbentuk dalam susunan besar di atas. Pasang surut yang menelan semuanya melahirkan. Api iblis turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter-karakter kuno ini sementara rasa terkejut perlahan melanda wajahnya. Apa maksudnya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Ia tidak mengerti arti huruf-huruf itu. Yao Lao menghela napas pelan. Ia berkata, 2 bulan yang muncul bersamaan dan 9 bintang yang sejajar mengacu pada fenomena alam yang istimewa. Namun, fenomena ini hanya muncul sekali setiap 1000 tahun. Munculnya gelombang dunia mengacu pada fenomena luar biasa yang akan tercipta karena kejadian ini, kau juga harus memahami kalimat terakhirnya. Hari ketika gelombang dunia muncul adalah hari munculnya api teratai iblis pemurni di dunia. Xiao Yan tertegun. Ia langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun? Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita hitung tahunnya, 997 tahun telah berlalu sejak pasang surut dunia terakhir. Dengan kata lain, hanya tersisa 3 tahun. Yao Lao menggelengkan kepala dan mendesah. Ia berkata, baiklah. Api teratai iblis pemurni terlalu kuat. Lupakan dirimu, bahkan aku pun tak akan mampu menaklukkannya. Jika seseorang mencoba menaklukkannya dengan paksa, ia akan menderita serangan balik. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, kamu harus mencapai kelas Douseng. Kalau tidak, kamu hanya akan bisa menyaksikan api iblis muncul. Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun hanya untuk mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter-karakter itu, api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, semua orang akan memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Yao Lao merentangkan tangannya. Kalau dipikir-pikir seperti ini, memang tidak ada gunanya. Xiao Yan mendesah tak berdaya. Ia melirik peta kuno yang masih terbakar. Ia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya, tetapi begitu ia menyentuh peta kuno itu, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak hidup dan berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis.